Menurut catatan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak setelah Tiongkok dan India. Sekitar 34,5% atau 70,2 juta orang di Indonesia adalah perokok. Pada 2020, Dirjen Bea Cukai mencatat konsumsi perokok di Indonesia mencapai 322 miliar batang dan berpotensi menghasilkan sekitar 107,3 ton sampah puntung rokok. Rokok bukan hanya asapnya saja yang mengancam, tetapi sisa rokok tersebut, yakni puntung rokok, juga menjadi ancaman. Tidak hanya untuk kesehatan, namun juga pada lingkungan. Sebagian orang seringkali menganggap puntung rokok kecil dan tidak penting. Padahal dalam sampah puntung rokok ini masuk ke dalam kategori sampah berisiko tinggi. Karena di dalamnya banyak mengandung bahan kimia berbahaya seperti nikotin. Tidak hanya itu, puntung rokok ini juga mengandung logam berat seperti timbal, kromium, dan bahkan arsenik. Namun, di balik bahaya kandungan pada sampah puntung rokok ini, masih banyak ditemukan sampah puntung rokok yang dibuang sembarangan. Pada 2017, United Nations Development melaporkan bahwa tidak kurang dari 4,5 triliun puntung rokok atau sama dengan 766 juta ton dari sampah beracun ini telah ditemukan. Bahkan, para perokok memiliki cara unik masing-masing dalam membuang puntung rokoknya. Ya biasa, kalau udah habis buang, lempar. Kadang emang ini sih masih nyala, terus ya udah, yang penting pokoknya kalau udah pendek lempar, buang aja gitu. Kadang sih naruhnya juga di got gitu biar enggak kelihatan sampah gitu. Intinya kalau udah habis nih pendek, buang aja gitu. Sampah puntung rokok membutuhkan waktu yang lama untuk terurai dan apabila dibuang sembarangan akan merusak ekosistem. Sebagian besar masyarakat kurang mengetahui bahwa membuang satu puntung rokok bisa menyebabkan sejuta masalah. Sampah puntung rokok yang ada di laut kemungkinan besar datangnya dari darat. Kalau sampah itu datangnya dari darat, kemungkinan besar sampah puntung rokok itu adalah sampah kita yang perokok ngebuangnya sembarangan. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua penyumbang sampah ke lautan terbesar di dunia setelah Cina, yang bahkan sampah terbanyak di laut adalah sampah puntung rokok. Faktanya, produksi makanan lebih banyak berasal dari laut dibandingkan dengan darat, dan bisa dibayangkan apabila sampah puntung rokok yang sampai ke laut ini ditelan oleh ikan, apa yang kita buang akan kembali ke meja makan kita. Dan yang menjadi ancaman terpenting adalah ketika ikan-ikan tersebut perlahan mati dan begitu juga dengan tumbuhan dan hewan lainnya. Peraturan Daerah Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah menegaskan bahwa warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda sebesar Rp500.000, termasuk membuang puntung rokok. Dan apabila kedapatan membuang puntung rokok yang mengakibatkan kebakaran hutan, bisa dikenakan pasal 187 KUHP Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari sampah puntung rokok ini, industri tembakau juga turut andil berperan dalam menciptakan produknya. Industri tembakau menyebabkan kerusakan lingkungan mulai dari penebangan hutan, pemakaian air berlebihan, dan bahkan menghasilkan 84 juta ton emisi karbon dioksida atau CO2. Mereka seolah-olah bertanggung jawab terhadap lingkungan, bersembunyi di balik CSR greenwashing, dan mengaburkan fakta kerusakan lingkungan yang sesungguhnya. British Medical Journal menghitung kerugian Rp365 miliar per tahun dari kerusakan sampah puntung rokok. Potensi kerugian ini tidak boleh diremehkan, karena efeknya yang akumulatif dan berpotensi lebih besar dari sekedar polusi plastik biasa, mengingat adanya bahan kimia yang tercantum pada puntung rokok. Ini merupakan bukti fiskal perlunya mitigasi polusi limbah plastik pada rokok. Lalu, siapa yang harus membayar kerugian ini? Ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepopok.